Ibu berbohong pakai nanya lagi saya. Nah, ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign, kemudian Ijazah ditahan, pejabat dipermalukan, hukum diuji di Surabaya. Surabaya, Amateur News. Sengatan panas matahari siang di Surabaya ternyata belum seberapa dibandingkan panasnya emosi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer. Pria yang akrab disapa Noel ini datang jauh-jauh dari Jakarta menuju Surabaya, bukan untuk bersantai atau menikmati kuliner, melainkan untuk mengusut dugaan pelanggaran serius. Penahanan ijazah milik para mantan karyawan oleh perusahaan suku cadang kendaraan, UD Sentoso Seal. Kedatangannya pun bukan sembarangan. Ia didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan dikawal langsung oleh Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kompol Ari Bayu Aji. Namun, sambutan yang diterimanya justru sangat tidak mencerminkan penghormatan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas. Sekitar pukul 11:34 siang hari, Kamis, tanggal 17 April 2025, gerbang utama gudang yang berada di Jalan Margomulyo 44, Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai, Blok #16, Surabaya, tertutup rapat dan bahkan digembok. Kompol Ari sampai harus berteriak agar seseorang di dalam membukakan pintu. Namun, respons yang ditunggu tak kunjung datang. Baru setelah beberapa saat, barulah seseorang membuka pintu kecil di samping gerbang utama dan mempersilahkan rombongan masuk. Sungguh, perlakuan ini sangat jauh dari etika menghormati tamu, apalagi tamu negara. Wamenaker juga merasa dilecehkan. Saya juga tidak dihargai. Setibanya di dalam, Noel bertemu langsung dengan pemilik UD Sentoso Seal, Jan Wadiana, yang didampingi oleh suami serta sejumlah karyawan. Namun, bukan klarifikasi jujur yang ia temui. Wajah Noel terlihat menegang, menahan emosi yang nyaris meledak. Sebab alih-alih kooperatif, pihak perusahaan justru berkelit, menghindar, dan bahkan terkesan menyembunyikan kebenaran. Saya pikir hanya Pak Wawali Armuji yang tidak dihargai. Ternyata saya juga mendapat perlakuan yang sama, ujar Noel kepada wartawan dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan adalah bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius dan tak bisa dianggap enteng. Ini pelajaran penting bagi dunia industri. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah menahan ijazah karyawan. Itu pelanggaran hukum, tegasnya dengan suara lantang. Selama 1,5 jam, Wamenaker dipermainkan. Investigasi lapangan selama kurang lebih 1,5 jam seolah menjadi ajang tarik ulur antara kejujuran dan tipu daya. Noel mencoba menggali informasi langsung dari pemilik perusahaan, namun Diana tetap menyangkal adanya praktik penahanan ijazah. Bahkan ketika ditanya mengenai dugaan adanya uang tebusan sebesar 2 juta rupiah bagi mantan karyawan yang ingin mengambil ijazahnya, Diana dengan tengah jawab tidak tahu. Saat Noel berusaha bertanya kepada karyawan lain yang ada di lokasi, Diana dengan cepat menyanggah dan mengatakan bahwa tidak ada karyawan yang sedang bekerja saat itu. Namun, tak lama kemudian, Wamenaker justru melihat seorang perempuan yang diduga kuat adalah salah satu karyawan. Tapi lagi-lagi, Diana menyebut bahwa perempuan itu hanya sedang main ke gudang. Kebohongan demi kebohongan membuat darah Noel mendidih. Ia bahkan hampir menggebrak meja saking kesalnya. "Ini aneh, banyak hal-hal yang janggal terjadi di sini," ujarnya geram. Bukti menguat, tapi pengusaha tetap menyangkal. Yang membuat Wamenaker makin tidak habis pikir adalah kenyataan bahwa sudah ada bukti konkret berupa surat tanda terima ijazah. Dalam surat tersebut tertulis bahwa saat melamar kerja, para calon karyawan diminta memilih, menyerahkan ijazah sebagai jaminan atau membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Bahkan, Noel secara terbuka menyatakan bahwa ia bersedia mengganti uang 2 juta rupiah jika memang ada mantan karyawan yang masih merasa ijazahnya tertahan karena utang. Namun, Diana tetap tidak kooperatif. Saling menutupi, upah di bawah UMP, banyak hal yang sangat tidak masuk akal, keluh Noel kepada Amateur News dengan nada putus asa, namun masih menyala-nyala dalam semangat menegakkan keadilan. Diserahkan ke polisi, saatnya hukum bicara. Karena menemukan terlalu banyak kejanggalan dan sikap tidak kooperatif dari pihak perusahaan, Noel akhirnya memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sudah, ini kita serahkan ke polisi saja, biar hukum yang berbicara, tegasnya. Dan tak perlu waktu lama, di hari yang sama saat Noel melakukan inspeksi mendadak, sebanyak 31 mantan karyawan UD Sentoso Seal resmi melaporkan kasus dugaan penahanan ijazah tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Mereka datang dengan penuh keberanian, didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa gaji yang mereka terima hanyalah sebesar 2 juta rupiah per bulan. Jauh dari upah minimum kota Surabaya. Tidak ada uang makan, tidak ada uang transportasi, bahkan uang lembur pun nihil. Parahnya lagi, pemotongan gaji dilakukan secara semena-mena, termasuk ketika karyawan tidak masuk kerja untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Kesimpulan, industri tanpa hati harus ditindak. Apa yang terjadi di UD Sentosa Steel bukan hanya soal administrasi atau dugaan pelanggaran kecil. Ini adalah bentuk nyata dari eksploitasi pekerja. Ketika ijazah dijadikan alat sandera oleh perusahaan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap martabat manusia. Ketika gaji tidak sesuai EUMK, tunjangan diabaikan, dan ibadah pun menjadi alasan pemotongan gaji, maka kita sedang menghadapi wajah buram dunia kerja yang penuh penindasan. Amateur News menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa berhenti hanya sampai inspeksi dan liputan media. Harus ada proses hukum yang tuntas dan transparan. Para korban berhak mendapatkan keadilan. Para pelaku pelanggaran harus dihukum setimpal. Saran, saatnya industri Indonesia berbenah, bukan berkelit. Kami menyerukan. 1. Kementerian Ketenagakerjaan harus membentuk tim pemantau khusus yang bisa menyelidiki dugaan penahanan ijazah di perusahaan lain di seluruh Indonesia. Jangan sampai kasus UD Sentosa Steel hanya puncak dari praktik sistemik yang selama ini tersembunyi. 2. Polisi harus segera menetapkan langkah hukum. Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, bukan sekadar pelanggaran administratif. 3. Dunia industri harus sadar, tenaga kerja bukan budak. Mereka bukan angka statistik yang bisa ditekan demi efisiensi. Mereka adalah manusia yang punya hak, martabat, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perusahaan. 4. Pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan pengawasan rutin terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Jangan tunggu viral, baru bertindak. 5. Dan untuk para pekerja di seluruh Indonesia, jika kalian mengalami penahanan ijazah, pemotongan gaji sewenang-wenang, atau perlakuan tidak adil lainnya, jangan diam. Suara kalian adalah kekuatan. Laporkan, ungkapkan, bersatu. Iya, banyak bohongnya nih. Veronica anak angkat Pak. Veronica itu tadi tak tanya, kami sama kerja di sini, Bu Vera kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Bukan main ya? Bukan Ini lah. bukan tempat bermain.